Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi 6 varian es yang sukses menghantarkan pengangguran sampai bisa menghasilkan cuan, bahkan berhasil menjadi usahawan. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak semua resepnya. Pertama, kita bikin dulu es kelapa KW-nya. Di sini aku sediakan 1 bungkus Nutrijel kelapa, beratnya setara dengan 15 gram. Kemudian aku masukkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk dulu ya teman-teman. Lalu aku masukkan 400 ml susu. Di sini aku menggunakan susu full cream ya. Dan tambahkan juga 200 ml air biasa. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Setelah rata seperti ini, kemudian kita masak puding kelapa KW-nya. Di sini kita aduk terus ya teman-teman, agar tidak ada adonan yang menggerindil dan menghasilkan puding yang lembut. Nah, setelah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya dan kita taruh pudingnya ke dalam wadah. Kemudian kita biarkan sampai pudingnya dingin dan juga set ya. Selanjutnya di sini aku sudah sediakan 1 sendok makan biji selasih. Lalu kita seduh dengan air panas ya teman-teman. Kemudian kita diamkan biji selasihnya sampai biji selasihnya mengembang. Dan ini puding kelapa KW-nya sudah dingin dan juga set ya teman-teman. Kemudian kita akan serut dengan menggunakan serutan keju. Dan selanjutnya di sini aku sediakan 2 biji timun. Kemudian kita kupas kulit timunnya ya teman-teman. Di sini aku kupas sebagian kulitnya saja. Ini aku kupas sebagian kulitnya aja. Kalau teman-teman mau dikupas semua juga boleh. Timunnya kita potong bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita gosok-gosok seperti ini sampai timunnya mengeluarkan getahnya. Ulangi hal yang sama dengan timun yang satu lagi. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan cuci timunnya. Selanjutnya, di sini aku sediakan 3 biji jeruk nipis. Kita potong-potong tipis seperti ini aja ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dipotong tipis-tipis seperti ini, selanjutnya jeruk nipis kita sisihkan. Untuk bagian pangkal nanti aku akan peras ya teman-teman. Selanjutnya kita akan serut timun ya teman-teman. Di sini aku menggunakan serutan yang ukurannya lebih besar. Karena timunnya tadi kepanjangan, di sini aku potong timunnya ya teman-teman. Lalu kita akan serut sampai semuanya habis. Jika sudah, di sini kita akan peras jeruk nipisnya. Kemudian kita masukkan biji selasih yang sudah direndam dengan air panas. Masukkan juga 200 ml sirup melon. Masukkan irisan jeruk nipis. Masukkan beberapa biji es batu. Setelah itu kita tuang air sebanyak 500 ml. Jika sudah, tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Jika kurang manis, teman-teman bisa tambahkan lagi sirup melonnya ya. Nah, ini dia
Es kuwut timunnya sudah jadi ya teman-teman. Beneran ini kelihatan seger banget. Perpaduan warna hijau dan juga biji selasinya itu kelihatan cantik banget. Kalau mau dijual, teman-teman bisa masukkan ke dalam cup seperti ini. Tambahkan kira-kira 1 sendok makan sirup melon dan juga es batu. Kemudian tuangkan es kuwut ke dalam cupnya. Nah, seperti ini hasil es kuwut timunnya. Cara bikinnya gampang banget ya teman-teman. Bahan yang digunakan juga super ekonomis. Dan saatnya kita cobain. Rasa dari manisnya ini tuh pas banget. Ada juga rasa asam dari jeruk nipis dan krenyes-krenyes dari timun dan segarnya dari sirup melon. Perpaduan sensasi rasanya enak dan juga segar banget. Resep ini recommended untuk teman-teman cobain di musim panas seperti ini. Bahan pertama di sini aku ada 50 gram gula pasir, 1 bungkus Nutrijel plain seberat 15 gram, 1 bungkus konnyaku jelly seberat 10 gram. Kemudian kita aduk rata bahan keringnya ya. Lalu kita masukkan 1400 ml air. Di sini aku masukkan sedikit dan bertahap ya teman-teman. Ini bertujuan agar jelinya tidak bergerindil. Kemudian kita aduk-aduk. Ini kita aduk sampai rata terlebih dahulu ya. Setelah rata seperti ini, kemudian kita tuang kembali air sampai 1400 ml ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata seperti ini, selanjutnya kita akan masak jelinya sampai mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, kemudian aku akan ambil 600 ml jelly dan kemudian kita sisihkan. Kemudian jelly yang dipanci kita tambahkan sedikit pewarna oranye. Ini aku akan tambahkan secukupnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata sampai jelinya mendidih. Setelah mendidih, kemudian tuang jelinya ke dalam Tupperware. Selanjutnya untuk sisa jelinya kita akan masak lagi dan berikan 4 tetes pewarna hijau. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita tuang jelinya ke dalam Tupperware. Kemudian kita dinginkan jelinya sampai jelinya benar-benar dingin dan juga set ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini aku ada buah nanas. Ini buah nanasnya cukup besar ya teman-teman. Kemudian kita kupas terlebih dahulu buah nanasnya. Usahakan saat memilih buah nanas, teman-teman pilih buah nanas yang sudah matang dan wangi ya. Nah, setelah dikupas seperti ini, selanjutnya kita akan buang mata nanasnya ya teman-teman. Setelah mata nanasnya kita buang, selanjutnya kita akan gosok-gosok dengan menggunakan garam. Kemudian kita akan bilas bersih buah nanasnya. Selanjutnya kita akan potong kecil-kecil buah nanasnya ya. Untuk buah nanasnya di sini aku hanya pakai setengahnya aja ya teman-teman. Jadi yang untuk setengahnya lagi aku akan simpan ke dalam chiller.
Untuk ukurannya disesuaikan sesuai selera teman-teman aja ya. Di sini aku potong seperti ini agar kita itu bisa merasakan tekstur nanasnya. Nah, setelah dipotong-potong kecil seperti ini, kemudian masukkan buah nanas ke dalam panci ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 1 liter air dan kita masukkan juga 300 gram gula pasir. Kemudian kita masak sampai air nanasnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, selanjutnya kita matikan api kompornya dan kita dinginkan. Kemudian ini jelinya sudah dingin ya teman-teman. Jelinya sudah dingin dan juga set seperti ini. Selanjutnya kita akan serut jelinya. Gunakan serutan yang berukuran besar ya. Jika kalian gak punya serutan seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan kerokan garbis atau kerokan melon. Lakukan semuanya sampai jelinya selesai diserut ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masukkan air nanas yang sudah kita rebus sebelumnya. Tambahkan 250 ml susu evaporasi. Dan masukkan juga 4 sendok makan susu kental manis. Setelah itu aduk-aduk rata es nanasnya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa cek rasanya. Jika kurang manis, teman-teman bisa tambahkan susu kental manisnya ya. Selanjutnya kita siapkan es batu. Kemudian masukkan es batu ke dalam cup. Di sini aku masukkan esnya sebanyak 3/4 dari cupnya ya teman-teman. Kemudian kita tuang es nanasnya ke dalam cupnya seperti ini. Dan seperti inilah tampilannya. Nah, ini dia, es nanasnya sudah jadi ya teman-teman. Cara bikinnya gampang banget, super mudah dan juga nggak ribet sama sekali. Langsung aja di sini kita cobain ya. Es nanasnya super seger banget ya teman-teman. Aroma nanasnya berasa, manisnya pas, dan dipadu dengan kenyal-kenyal dari jelinya juga enak banget. Pokoknya teman-teman wajib coba resep nanas yang satu ini ya. Terima kasih. Yang pertama, di sini aku sudah siapkan mangkok kecil. Kemudian aku akan tuang 1 sendok makan biji selasih. Kemudian tuangkan 250 ml air panas. Lalu ini kita aduk-aduk dan selanjutnya kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini aku ada buah semangka. Aku pakai buah semangkanya yang tanpa biji ya, teman-teman. Kemudian buah semangkanya di sini aku akan belah menjadi 2 bagian. Setelah itu kita akan potong-potong seperti ini ya. Pastikan jaraknya kecil-kecil ya, teman-teman. Kemudian kita akan iris-iris seperti di video. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana caranya aku mengiris buah semangkanya. Pastikan saat memotong semangkanya kita potong kecil-kecil ya teman-teman,
agar mudah nanti saat diminum menggunakan sedotan. Lakukan memotongnya sampai semuanya selesai ya. Setelah buah semangkanya dipotong seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan biji selasi yang sebelumnya sudah kita seduh menggunakan air panas. Lalu selanjutnya kita akan tuang sirup stroberi secukupnya ya teman-teman. Di sini aku tuang sebanyak 400 ml. Kemudian aku tambahkan 850 ml air biasa. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan aduk-aduk. Dan jika kurang manis, teman-teman bisa tambahkan lagi sirupnya ya. Atau kalau mau lebih ekonomis lagi, teman-teman bisa tambahkan gula. Nah, kalau sudah seperti ini, es semangkanya sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan es batu ke dalam cup. Di sini aku masukkan sekitar 3/4 dari cupnya ya teman-teman. Lalu kita tuang es semangka di atasnya sampai penuh. Biar lebih cantik, di sini aku tambahkan irisan jeruk nipis di atasnya. Kelihatan lebih cantik ya teman-teman. Nah, ini dia. Es semangkanya sudah jadi ya teman-teman. Dari tampilannya aja ini udah kelihatan seger banget. Warna merahnya juga sangat menggoda ya teman-teman. Apalagi dinikmati saat musim panas seperti ini, pastinya lebih enak dan juga segar. Di sini aku siapkan dulu pancinya. Kemudian aku sediakan 1 bungkus Nutrijel plain kemasan kecil ya. Lalu tambahkan 50 ml santan instan. Untuk santannya bebas ya, bisa merek apa aja. Kemudian masukkan 350 ml air. Lalu bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan pastikan tidak ada jeli yang bergerindil ya teman-teman. Kemudian kita akan masak jelinya sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita matikan kompor dan ini kita aduk-aduk sebentar agar uapnya itu sedikit menghilang ya. Selanjutnya, di sini aku sudah sediakan es batu secukupnya ya teman-teman. Lalu jelinya ini kita akan ambil sedikit demi sedikit menggunakan sendok seperti ini. Dan kita akan tuang di atas es batunya. Teman-teman bisa perhatikan video aku ya, bagaimana caranya aku menuang jelinya. Pastikan saat menuang jelinya nggak bertumpuk ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, sesekali bisa diaduk esnya agar jelinya turun ke bawah dan jelinya cepat ngeset ya. Dan kita ulangi semuanya sampai selesai. Dengan cara seperti ini, hasil jelinya bakalan mirip banget dengan daging kelapa muda ya teman-teman. Kalau mau dikerok juga boleh, tapi aku mau teksturnya itu lebih halus dan juga lembut. Jadi aku cetaknya dengan cara seperti ini. Dan ini jeli kelapa muda KW-nya sudah jadi ya teman-teman. Ini kalau udah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya aku mau bikin sirup koko pandan.
Di sini aku siapkan 350 air kelapa, secukupnya pasta koko pandan, 300 gram gula pasir, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian kita akan masukkan semua bahannya ke dalam panci. Lalu di sini kita tambahkan pasta koko pandannya secukupnya aja ya. Kalau aku pakai sekitar 10 tetes ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan daun pandannya ya. Untuk daun pandannya di sini aku akan gunting-gunting aja agar aroma pandannya nanti lebih wangi dan juga sirupnya itu lebih enak ya teman-teman. Jika sudah, kita akan masak sirup koko pandannya. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan kita akan masak sirupnya sampai sirupnya itu sedikit agak mengental dan kadar airnya juga mulai menyusut ya. Nah, setelah seperti ini sudah cukup. Selanjutnya sirupnya ini kita akan angkat dan kita akan saring ya teman-teman. Dan ini hasil sirup koko pandannya. Ini masih dalam keadaan panas ya, jadi teksturnya itu masih lebih cair. Ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Nanti tekstur sirupnya akan sedikit mengental ya teman-teman. Dan ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 sendok makan biji selasih. Lalu kita akan beri air hangat secukupnya. Dan ini kita aduk-aduk dan biarkan sampai biji selasihnya mengembang. Jika sudah, saatnya kita racik esnya. Kita masukkan sirup koko pandan secukupnya aja ya teman-teman. Untuk tingkat kemanisannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Dengan kita bikin sirup koko pandannya sendiri seperti ini, dari segi biaya tentunya ini jauh lebih hemat dan juga murah ya teman-teman. Dan dari segi kebersihan juga lebih higienis. Kalau sudah, teman-teman bisa masukkan biji selasihnya. Kemudian di sini aku pakai cup 12 oz ya teman-teman. Tambahkan secukupnya sirup koko pandan karena nanti mau dikasih es batu. Kemudian beri es batu secukupnya. Dan kita akan tuang es kopior KW-nya. Satu resep ini hanya bisa menghasilkan 4 cup saja ya teman-teman. Nah, ini dia es kopior KW-nya sudah jadi. Tampilannya cantik banget, merah merona dan super nyegerin. Bisa dilihat dari segi jelinya juga mirip banget dengan daging kelapa muda ya. Saatnya kita cobain. Seger banget teman-teman. Manisnya pas, aroma manis dari koko pandannya juga berasa banget. Cocok banget untuk minuman saat musim panas atau dijadikan juga sebagai takjil berbuka puasa. Yang pertama, di sini aku mau bikin dulu gula merahnya. Di sini aku sediakan 100 ml air, 300 gram gula merah
Atau kalian suka bisa diganti dengan gula aren ya. Setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sampai mendidih. Masak menggunakan api kecil sampai gulanya larut dan sedikit mengental. Kalau gulanya sudah mengental seperti ini, kita matikan apinya, kemudian saring gulanya agar tidak ada kotoran di dalam gula merahnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita dinginkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin kuah santannya. Di sini aku siapkan 150 ml air, 1 kotak kara instan berukuran 200 ml, sedikit garam, dan 1 lembar daun pandan. Lalu kita masak semua bahannya. Di sini aku akan masak dulu air, garam dan juga daun pandan, agar daun pandannya nanti aromanya keluar ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kecilkan apinya dan kita masukkan santan instan. Nah, ini ada sedikit sisa santannya, bisa kita tambahkan air sedikit dan kita masukkan lagi ke dalam panci. Kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai santannya benar-benar mendidih. Saat memasak santan ini terus diaduk-aduk ya teman-teman agar tidak pecah santan. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya kita matikan api dan kita saring santannya. Kemudian kita akan dinginkan santan. Berikutnya di sini aku juga punya sedikit buah nangka. Buah nangkanya ini kita akan potong kecil-kecil ya teman-teman, agar aroma cendolnya nanti semakin segar dan juga wangi. Kalau teman-teman gak ada bahannya, teman-teman bisa skip bahan ini. Nah, setelah dipotong kecil-kecil seperti ini akan aku simpan dulu ke dalam chiller ya, sampai nanti kita gunakan lagi. Selanjutnya kita akan bikin cendol. Nah, untuk cendolnya itu bahannya simpel banget. Di sini aku sudah siapkan 100 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, sedikit garam, dan 2 bungkus Nutrijel, masing-masing beratnya 10 gram ya. Di sini aku pakai Nutrijel plain dan juga Nutrijel kelapa ya teman-teman, agar nanti ada rasa gurih pada cendolnya. Kemudian bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu dan kita akan sisihkan. Selanjutnya kita akan bikin air jus pandannya. Untuk airnya di sini aku sediakan 12 lembar daun pandan. Kita potong-potong daun pandannya dan kita masukkan ke dalam blender. Setelah itu masukkan air sebanyak 1200 ml dan tambahkan setengah sendok makan pewarna makanan yang berwarna hijau agar warna cendolnya nanti semakin cantik. Lalu bahan ini kita blender sampai benar-benar halus. Setelah di blender halus seperti ini, selanjutnya kita saring air pandannya. Di sini aku saring 2 kali ya teman-teman, agar tidak ada ampas yang ikut ke dalam adonan cendolnya. Dan ini saringan kedua. Di sini kita memerlukan air pandannya sebanyak 1 liter saja ya.
Kemudian air jus pandannya kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam bahan kering. Ini bertujuan agar tepungnya nanti tidak bergerindil ya teman-teman, dan mudah diaduknya. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonannya licin. Nah, setelah adonannya licin seperti ini, teman-teman bisa masukkan semua jus pandannya ke dalam wadah. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai adonannya itu benar-benar rata. Setelah adonan cendol rata seperti ini, kemudian adonan cendolnya kita akan saring lagi ke dalam panci untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita masak menggunakan api sedang sampai adonannya kalis. Adonannya terus diaduk-aduk ya teman-teman. Lama-kelamaan adonannya akan menjadi lembut, mengental dan berubah warna seperti ini. Kalau adonannya sudah meletup-letup, sebaiknya diaduk dulu sampai beberapa menit. Dan kalau adonannya sudah mengkilat, meletup-letup dan lembut seperti ini sudah cukup ya. Bisa dimatikan apinya. Dalam keadaan masih panas, adonan cendolnya kita langsung dicetak aja ya teman-teman. Di sini aku akan cetak menggunakan saringan sederhana seperti ini. Cukup ditekan-tekan aja menggunakan spatula dan lakukan pencetakan cendolnya sampai selesai. Untuk cetakannya teman-teman bisa menggunakan cetakan saringan seperti ini, atau bisa menggunakan cetakan cendol, atau juga bisa menggunakan piping bag yang ditekan-tekan aja ya teman-teman. Cuman kalau menggunakan piping bag nanti akan terasa panas, soalnya adonan cendol ini harus dalam keadaan panas dicetak. Nah, ini dia hasil cetakan cendolnya. Ini kita diamkan dulu di dalam air es seperti ini sampai cendolnya dingin dan juga cendolnya set. Cendolnya ini kenyal ya teman-teman dan gak mudah hancur. Selanjutnya kita akan racik cendolnya. Dan untuk gulanya juga ini legit banget. Gulanya kental dan juga ini tuh gulanya manis ya teman-teman. Kalau menggunakan gula aren tentunya lebih enak dan lebih legit lagi. Untuk santannya ini kelihatan santannya itu kental banget ya teman-teman. Pastinya nanti gurih dan juga legit banget ini. Untuk perpaduan santan dan juga gula merahnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Biar lebih enak dan juga wangi, kita bisa tambahkan potongan nangka di atasnya seperti ini. Nah, ini dia cendolnya sudah jadi ya teman-teman. Dari tampilannya warna cendolnya itu cantik banget. Saatnya kita cobain. Es cendolnya seger banget ya teman-teman. Tekstur cendolnya itu kenyal dan gak mudah hancur. Perpaduan manis dari gula dan juga gurih dari santannya pas banget. Resep ini recommended banget dicobain teman-teman yang suka cendol. Pertama, di sini aku pakai pisang kepok. Kalau teman-teman mau ganti dengan pisang raja atau pisang ambon juga boleh ya. Kemudian kita akan cuci pisangnya. Setelah dicuci bersih seperti ini, kemudian kita kukus pisang selama 10-15 menit. Di sini aku kukus 10 menit aja karena pisangnya kecil-kecil. Kemudian setelah 10 menit matikan kompornya dan kita dinginkan dulu pisangnya ya. Selanjutnya kita akan bikin bahan kulit pisang hijaunya. Di sini aku sudah sediakan 500 ml air biasa, 130 gram tepung beras, 130 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 65 ml santan kental,
setengah sendok teh garam, dan secukupnya pasta pandan. Masukkan semua bahan kering ke dalam teflon. Kemudian kita masukkan santan, lalu masukkan air sedikit demi sedikit secara bertahap ya teman-teman. Ini bertujuan agar adonannya nggak bergerindil dan mudah untuk diaduk. Jika sudah rata seperti ini, selanjutnya masukkan secukupnya pasta pandan. Ini aku kira-kira aja ya. Kita tuang sampai warna hijaunya itu hijau pekat ya teman-teman, menyerupai daun pisang. Nah, di sini aku pakai sebanyak 4 tetes pasta pandan. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Seperti ini terus diaduk aja ya teman-teman. Ini tuh nggak apa-apa, ini terus diaduk sampai adonannya menjadi kalis. Setelah adonannya kalis, kemudian kita matikan kompornya. Dan langkah berikutnya, siapkan plastik, kemudian teteskan sedikit minyak di atas plastik, dan kemudian kita rata-ratakan minyaknya. Di sini kita cukup olesi tipis-tipis aja ya, agar adonannya nanti nggak lengket saat digulung. Lalu ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan di atas plastik. Teman-teman bisa pipihkan menggunakan rolling pin atau menggunakan tangan saja ya. Setelah dipipihkan seperti ini, lalu taruh pisang di atasnya. Kemudian kita gulung dan rapikan. Jika ada kelebihan kulitnya, teman-teman bisa potong. Kemudian teman-teman rapikan lagi adonan pisang hijaunya. Dan ulangi prosesnya sampai semua adonannya habis. Jika sudah, selanjutnya kita akan kukus adonan pisang hijau selama 10-15 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah 15 menit ini tuh sudah matang, kemudian kita angkat dan kita biarkan dingin. Selanjutnya kita akan bikin bubur sumsumnya. Di sini aku sudah ada 650 ml air, 100 gram tepung beras, 65 ml santan, 1/4 garam, dan 1 lembar daun pandan. Masukkan semua bahan, kemudian kita aduk-aduk hingga rata ya. Setelah rata seperti ini, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai buburnya mengental dan juga kalis. Untuk caranya lebih kurang sama dengan adonan pisang hijaunya tadi ya teman-teman. Kemudian ini lanjut diaduk-aduk aja sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, setelah kental dan kalis seperti ini, teman-teman bisa matikan api kompornya.
Dan ini pisang hijaunya juga sudah dingin ya teman-teman. Selanjutnya kita akan potong-potong pisang hijaunya. Di sini lapisi pisau dengan plastik agar adonan pisangnya nanti nggak lengket pada pisau. Kita potong-potong seperti ini. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya. Saatnya kita susun. Di sini aku sudah siapkan beberapa es batu. Kemudian susun pisang hijaunya di atasnya seperti ini. Lalu taruh bubur sumsumnya juga ya. Ini buburnya itu super lembut banget ya teman-teman. Dan yang terakhir kita siram sirup koko pandannya di atasnya seperti ini. Bagi yang suka susu, teman-teman bisa tambahkan juga susu kental manis di atasnya agar rasanya itu nanti makin enak dan juga legit. Nah, ini dia es pisang hijaunya sudah jadi. Cara bikinnya gampang banget dan tanpa ribet. Pokoknya dari segi rasa ini tuh rasanya mantep banget. Dipadu dengan bubur yang super lembut dan juga gurih. Pokoknya ini tuh yakin rasanya tuh mantep banget. Tekstur pisang hijaunya juga manis dan legit dari pisangnya juga enak banget. Jika mau dijual, teman-teman bisa packing kecil seperti di wadah kayak begini ya. Teman-teman masukkan aja ke dalam wadah Tupperware. Silahkan dicobain resepnya. Cocok banget buat seger-seger pelepas dahaga di musim panas sekaligus jadi ide jualan. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.